bagaimana kita menjaga amal soleh kita tidak binasa. Dijelaskan oleh Nabi SAW, di antara cara yang paling hebat, cara yang paling bagus seorang muslim menjaga amal solehnya, ibadahnya, solatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, infaknya, adalah seseorang menyembunyikan amal solehnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia diciptakan ini untuk beramal saleh, beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat lain, kata Allah, ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul-rasul, makanlah kalian makanan yang baik, wa'malu salihah, beramal solehlah kalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang sudah beribadah kepada Allah 50 tahun. Mungkin ada di antara kita yang sudah banyak menghabiskan harta dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita banyak menghabiskan tenaganya dalam rangka beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah Anda, perkara yang paling penting di dalam amal soleh bukan banyaknya, tetapi bagaimana kita menjaga amal soleh kita ini tidak binasa di kehidupan dunia ini. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, laisa sya'nu fil amali bil kathrah wa innama sya'nu fil amali bihifdzil amal, bihifdzil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bukan perkara amal soleh itu engkau banyak beribadah, banyak beramal, bukan itu. Tetapi yang paling penting di dalam amal soleh tersebut, bagaimana engkau menjaga amal solehmu agar amal soleh tersebut tidak binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membinasakan amal soleh sangat banyak. Pada kesempatan ini Al-Khatib menyebutkan satu dari perkara yang membinasakan amal soleh, yaitu perbuatan riya. Perbuatan seseorang ingin dipuji terhadap amal soleh yang dia kerjakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Berkata Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini, akhlasu wa aswabuhu.
Yang dimaksudkan yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan yang paling berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syurakai 'anil syirk, wa man asyraka ma'i taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak membutuhkan kepada para sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, kemudian dia melakukan kesyirikan, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Kata Allah, cari pahala tersebut dengan orang yang engkau inginkan pahala. Aku berlepas diri darimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu riya itu sangat banyak. Pintu riya itu sangat banyak. Dijelaskan di dalam banyak hadis, dijelaskan di dalam banyak riwayat bahwasanya seseorang sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan riya. Seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang Anda kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan saleh yang Anda kerjakan. Maka tidak ada bedanya orang beramal saleh dia ingin dipuji oleh satu orang, ataukah ada orang yang beramal saleh ingin dipuji oleh 5 orang, ataukah ada orang beramal saleh ingin dipuji oleh banyak orang. Semuanya sama di sisi Allah, tidak ada bedanya. Walaupun satu orang Anda harapkan pujian, maka itu adalah riya. Walaupun 2 orang Anda harapkan pujian, maka itu adalah riya. Tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan riya membawa kerugian yang luar biasa pada diri seorang mukmin. Selain ibadahnya, amal solehnya binasa, dia mendapatkan dosa yang besar. Karena riya merupakan salah satu syirik daripada syirik kecil, dan syirik kecil merupakan dosa besar yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan. Para ulama menafsirkan di antara makna yang tidak diampuni dari kesyirikan termasuk di dalam syirik kecil kalau seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting seorang mukmin menjaga amal solehnya. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga amal soleh kita agar tidak riya? Bagaimana kita menjaga amal soleh kita tidak binasa? Dijelaskan oleh Nabi SAW, di antara cara yang paling hebat, cara yang paling bagus seorang muslim menjaga amal solehnya, ibadahnya, solatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, infaknya, adalah seseorang menyembunyikan amal solehnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amal solehnya, maka lakukan, kata Nabi SAW. Karena menyembunyikan amal soleh, seseorang terhindar dari sifat riya. Oleh karenanya para salaf, berkata Abu Hazim, beliau mengatakan, "Uktum min hasanatika kama katamta sayyi'at." Kata beliau, sembunyikan dari amal solehmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa. Kalau orang berbuat dosa, dia berusaha menghindar agar tidak dilihat oleh orang. Ketika seseorang melakukan maksiat, dia berusaha sedemikian rupa agar maksiatnya tidak diketahui oleh seorang pun, walaupun itu orang terdekatnya. Maka kata beliau, lakukan semacam itu ketika engkau berbuat amal saleh, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau menyembunyikannya di hadapan manusia. Jangan kita menceritakan amal saleh kita, karena syaitan selalu berusaha membisikkan di hati manusia. Kalau dia tidak mau riya, maka syaitan membisikkan di telinga manusia tersebut, di telinga orang yang beribadah tersebut, di telinga orang yang beramal soleh tersebut, untuk dia menceritakan amal solehnya kepada manusia. Karena dengan seseorang sudah menceritakan amal solehnya, menceritakan perbuatan baiknya, maka sangat mudah dia terjerumus dalam perbuatan riya. Kalau seandainya Anda tidak terjerumus dalam perbuatan riya, sekedar Anda menceritakan kebaikan Anda, sekedar Anda menceritakan amal soleh Anda di hadapan manusia, maka itu sudah cukup mengurangi pahala kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi
wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tampakkan sedekahmu fa ni'mahi, maka itu sesuatu yang baik. Wa in tukhfuha, kata Allah, dan jika engkau sembunyikan dan engkau kasihkan sedekah tersebut, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara riya yang paling besar, di antara riya yang paling besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang berbuat riya, ingin dipuji orang, padahal perbuatan tersebut tidak dia lakukan. Dia melakukan, menampakkan di hadapan manusia, dia berbakti kepada orang tuanya, padahal dia tidak berbakti. Dia menampakkan kepada manusia, dia seorang yang dermawan, padahal dia tidak dermawan. Dia menampakkan kepada manusia, dia orang ahli ibadah, padahal dia bukan ahli ibadah. Dia menampakkan kepada manusia, dia orang yang paling baik kepada istrinya, padahal dia tidak baik kepada istrinya. Ini adalah riya yang paling besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Fudail bin Iyad, kata beliau, adrakna unasan yura'una bima ya'malun fasaru al-an yura'una bima la ya'malun. Kata Fudail bin Iyad, kami mendapati zaman dahulu, kami, kata Fudail, mendapati manusia, mereka riya dengan apa yang mereka lakukan. Wajar, orang beramal kemudian dia riya. Tetapi kata beliau, sekarang adalah seseorang dia riya terhadap apa yang tidak dia kerjakan. Makanya Nabi SAW mengatakan ini adalah sebuah kedustaan. Dia mengumpulkan dua dosa besar, dosa riya dan dosa berdusta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi sawbi zur. Kata Nabi SAW, seseorang menampakkan kepada orang lain dan dia sebetulnya tidak mengerjakannya, maka dia telah memakai dua pakaian kedustaan, kata Nabi SAW. Dia mengumpulkan pada dirinya dua dosa besar, dosa berbohong di hadapan manusia dan dosa riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat-sifat orang munafikin. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Fala tahsabanna alladhina bima yafrahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengira, engkau merasa bangga terhadap apa yang mereka puji, sedangkan engkau, kata Allah, tidak melakukan sama sekali. Ya. Wala tahsabannahum bimafazatin minal adzabi walhum adzabun alim. Dan jangan engkau kira, kata Allah, engkau akan selamat daripada azab, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Maka ini merupakan sifat orang munafikin. Mereka menampakkan pada manusia mereka beramal saleh, pada hakikatnya mereka tidak beramal saleh. Oleh kerana itu, cukuplah hadis Nabi SAW sebagai peringatan kepada kita semua. Nabi SAW mengatakan, manidda'a da'watan kadhibah. Barang siapa yang mengaku-ngaku suruhan dusta, kemudian kata Nabi, liyatakassabiha, agar dia menjadi banyak, entah itu menjadi banyak hartanya, entah itu agar dia dipuji-puji orang, entah itu agar dia disanjung-sanjung orang, liyatakassabiha, kata Nabi SAW, lam yazidillah illa killah, maka Allah tidak menjadikannya kecuali menjadi sedikit. Tidaklah orang riya ingin dipuji manusia kecuali Allah hinakan dia. Tidaklah orang riya kecuali dia ingin agar hartanya bertambah kecuali Allah sedikit hartanya. Tidaklah orang riya ingin menaikkan status sosialnya kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan dia.
Kata Nabi SAW, tidaklah Allah angkat derajatnya, melainkan Allah hinakan dia di kehidupan dunia sebelum Allah hinakan dia di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat riya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amal soleh kita, agar amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah yang paling penting di dalam sebuah amal soleh. Amal soleh tersebut diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.